Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rudi Irawan. Asal-usul raja-raja Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina ditulis Malayu merupakan kerajaan di Pulau Sumatera. Diasaskan pada abad ke-7 yang berpusat di Binanga atau yang sekarang dikenal Minangkabau. Dan pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasahaya dan di awal abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Kerajaan ini berpulau di Suarda Bumi yang oleh para pendatang disebut Pulau Emas. Dan pada awalnya mampu mengawal perdagangan di Selat Malaka sebelum direbut oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 682 Masehi, penggunaan kata Melayu telah dikenal dari tahun 100 sampai tahun 150 Masehi. Seperti yang tersebut dalam kitab buku Geografik Sintaksis karya Pedlomi yang menyebutkan Maleokolon. Dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malaya Dwipa yang termasuk tanahnya dikelilingi air. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum kedatangan Islam, raja-raja Melayu mengamalkan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Sudah tentu budaya bahasa Sanskrit tulisan Pallawa lebih berpengaruh kepada India. Tapak situs purbakala ini terletak di Lembah Bujang, di selatan Alor Star, ibu kota Kedah. Nama Bujang berasal dari bahasa Sanskrit Pujangga, yang berarti ular. Lembah ini membentang dari Gunung Jerai di utara hingga muara sungai selatan. Situs purbakala ditemukan di sekitar tepian Sungai Muda yang merupakan bekas pelabuhan niaga Kedah lama. Sejak abad ke-5 Masehi, pelabuhan Kataha atau Kadaram atau sekarang Kedah dan pelabuhan Lembah Bujang mempunyai hubungan perdagangan erat di sekitarnya. Seperti Cina dan India, pelabuhan ini merupakan salah satu penghubung perdagangan laut antara Cina dan India. Perkembangan zaman pelabuhan niaga Kedah sering dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya. Disebutkan Sriwijaya menaklukkan Kedah dan Langka Suka, sedangkan Langka Suka dahulu negara terletak di kawasan Thailand Selatan. Dan Kedah saat ini menurut catatan sejarah dinasti Liang. Kota Langka Suka didirikan sekitar abad kedua. Langka Suka juga tercatat dalam negara Kertagama sebagai salah satu negara sahabat Majapahit. Langka Suka pada awalnya di bawah pengaruh Punan. Namun pada tahun 685 sampai pada tahun 689 Masehi, Langka Suka menjadi bagian dari Sriwijaya. Sulalatus Alatin mengeluarkan silsilah para raja di kawasan Melayu, bermula dari kedatangan Sangsa Purba.
keturunan Iskandar Zulkarnain. Kemudian Sangsa Purba menjadi raja di Minangkabau. Dan dari tokoh inilah raja-raja di kawasan Melayu diturunkan. Selanjutnya terdapat kisah seorang putra Sangsa Purba dari perkawinan dengan wanitawan Sundaria, putri Demang Lebar Daun, penguasa Palembang yang bernama Sang Nila Utama. Bergerak Sri Tribuana, mendirikan Singapura dan putranya yang lain. Sang Mutiara disebutkan menjadi raja di Tanjung Pura, sementara gelar Sang Nila Utama disebut mirip dengan gelar Sri Tribuana Raja Mauli Marmadewa dalam prasasti Si Padang Roco yang berkisar 1286 Masehi. Merupakan maharaja di bumi Melayu yang mendapatkan kiriman hadiah arca Amogapasa dari Kertanegara Raja Diraja Singasari. Kemudian pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman menambah pahatan aksara pada bagian belakang arca Amogapasa tersebut dan menyebutkan memulihkan kerajaan sebelumnya. Kemudian dinamainya Malayapura, kerajaan itu tersebut, serta ia sendiri menyandang gelar Maharaja Diraja. Menurut kitab Sularatus Halatin, Bukit Seguntang merupakan datangnya Sangsa Purba, keturunan Iskandar Zulkarnain, yang kemudian hari menurunkan raja-raja Melayu di Sumatera, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Malaya. Bukit Seguntang diibaratkan potongan Gunung Mahameru dalam kepercayaan Hindu-Buddha dan dianggap suci karena merupakan cikal bakal orang-orang Melayu, Palembang, dan berjarak sekitar 3 km sebelah barat Laut Karanganyar. Bukit Seguntang juga dikenal dan dipercaya sebagai komplek pemakaman raja-raja Melayu. Demikian sekelumit kisah ini. Apabila ada kata saya yang salah atau tata letak yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.